Tes, tes. Teman-teman sudah bisa dengar suara saya? Bisa, Bu. Bisa. Ya. Ini jadinya kelas 2C saja atau dengan kelas yang lain? Kelas C dan D, Bu. C dan B. Oh, yang D nggak bisa ya? Yang D, Bu. Yang B kayaknya nggak bisa, Bu. Yang B ya. Kemarin sudah WA ke saya. Oke. Kurang berapa orang lagi nih? Semuanya ada berapa berarti? Kelompok 2C, 2B ada berapa orang? Mbak siapa ini? Mbak Cia. Mbak Cia Akila? Dalam, Bu. Ya. Kelompoknya ada berapa orang untuk yang 2C? Sebentar, Bu.
Ada 16 orang, Bu. 16. Oke. Berarti masih banyak yang belum gabung ya. Terutama Iya, Bu. untuk yang bisa dikirim namanya siapa saja. Atau ini yang termasuk yang sudah dibagi di RPP? Di RPP ada nggak nama kalian untuk pembagiannya? Ada Bu di Skalsa. Di Skalsa. Berarti yang grup besar itu ya, yang kelompok besar ya. Ini saya lihatnya sebentar. Saya cek lagi. Itemnya Yusuf dulu mana ya hilangnya tuh? Baik, ini sudah jam 8 lebih 6. Ini sudah 21 orang ya. Coba yang merasa anggota kelompoknya belum hadir, silahkan dicolek dulu ya. Sambil dicolek-colek, sambil dikasih tahu segera gabung ke Zoom. Biar saya bisa langsung memulai. Caranya gimana? Kalau saya mulai aja gimana, teman-teman? Halo? Apa-apa Bu, ntar disampaikan ke temannya aja yang belum bisa hadir. Ya, baik. Kalau begitu, sebelum saya mulai, saya minta tolong di on cam semua ya. Ya, kameranya tolong dibuka. Ya, yang belum dibuka kameranya, yuk segera dibuka kameranya biar nanti kita bisa langsung mulai. Langsung dibuka ya. Mbak Nabila, Mbak Hilvi, Mbak Mu'alif Ainun, Mbak Khairina, Mbak Krisdayanti. Wih, ada Krisdayanti ya di sini ya. Mbak Nabila, Mbak Yunita, Mas Iqbal, Mas Ilham. Ayo, dibuka yuk. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bulan Syawal ya. Saya selaku dosen mata kuliah promosi kesehatan, secara pribadi saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Maafin ya. Oke. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sudah pada standby di Purwokerto atau masih di rumah? Udah stay, Bu. Oke, Mas Marcel udah stay ya. Yang lain? Ada yang masih di rumah? Masih, Bu. Rumahnya Purbalingga. Nah, Mbak Akila di mana? Cia Akila. Rumahnya mana? Ayu, Bu. Mana? Bumi Ayu. Oh, Bumi Ayu. Masih di Bumi Ayu ya. Tapi ke sini kan tidak terlalu jauh ya. Jadi mungkin masih bisa pulang pergi. Kalau yang lain? Ada yang masih di
dari luar Jawa ada nggak ini? Halo? Kalau memang ada mau melanjutkan aktivitas fisik, maka nanti asuhan perawatan ada. Ada yang masih di luar Jawa? Orang dari Tidak ya? Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan, saya cek dulu. Suara saya terdengar jelas tidak? karena di sini untuk masalah perawatan Jelas ya? Oke. Atau ada delay? Sepertinya tidak langsung ada respon kayak gitu. Halo? Jelas, Bu. Oke, jelas. Ya, baik. Saya anggap semuanya bisa menangkap ya. Kalau tidak ada keluhan berarti saya anggap informasi yang saya sampaikan, suara saya terutama terdengar dengan jelas. Baik, di pertemuan ke-9 di RPP Promosi Kesehatan Anestesi ya. Sengaja ini saya gabungkan untuk 2 kelas karena yang disampaikan juga sama. Intinya nanti di poin pertemuan ke-9 ini kita akan membahas tentang SAP. Nah, dari 2 kelompok yang sudah hadir di Zoom kali ini, ada yang sudah ketemu bareng satu kelompok 2C dan 2D. Kelompok 2C dan 2D sudah pernah ketemu muka bareng? Sudah, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Oke. 2C berarti ya. Nah, sudah membahas tentang SAP? Belum. Belum. Oke. Baik, saya akan memperlihatkan salah satu contoh SAP. Adriana, asuhan perawatan nutrisi dari Ya, bisa terlihat jelas di sini? Nah, saya perlihatkan dulu untuk pertemuan ke-9. Ini di sini kan hari ini ya. Hari ini di kelas C Rabu dan kelas D Kamis. Nah, ini saya gabung saja. Untuk kelompok saya nanti tugas terstrukturnya adalah penyusunan SAP, penyuluhan dibuat secara berkelompok ya. Jadi tugasnya membuat SAP dan dikonsulkan ke dosen. Nah, sebagai wacana awal, saya harus mengecek dulu nih, gimana pengetahuan kalian terkait dengan SAP? Ada yang sudah paham belum SAP itu seperti apa? Atau mungkin ada yang sudah searching? Ada yang sudah searching dulu SAP itu gimana sih begitu? Ayo direspon dong. Masa saya ngomong sendiri? Yuk. Belum ada yang searching. Mudah banget loh. Kalau kalian ada kemauan, silakan langsung searching, pasti ketemu. SAP itu seperti apa? Ya. Oke. Baik. Sebelum ini saya menganjurkan kalian harus ketemu muka karena kan kita sudah diperbolehkan kan offline. Jadi bila mana kalian sudah ada yang banyak sudah standby di Purwokerto, silahkan kelompok 2 masing-masing kelas itu ketemu ya dan membahas bagaimana pembuatan SAP yang nantinya akan kalian konsulkan ya. Nah, sebagai pendahuluan ini saya perlihatkan di sini salah satu contoh SAP ya. Kalian bisa searching lagi, ini juga saya hasil searching. Jadi nanti akan sangat banyak contoh yang bisa kalian bisa kalian jadikan acuan ya. Nah, ini judulnya Satuan Acara Penyuluhan atau SAP. SAP ini dibuat sebagai guide atau acuan bagi tenaga kesehatan ya atau perawat atau siapa saja yang akan melakukan penyuluhan ya.
Nah, tujuan penyuluhan pastinya sudah teman-teman sudah pelajari di materi sebelumnya ya, untuk menyampaikan, menginformasikan, misalnya tentang masalah kesehatan atau misalnya tentang pencegahan, penyakit dan sebagainya. Nah, ini saya berikan contoh. Ini saya berikan contoh dulu. Di sini tertulis diagnosa keperawatan, ketidakefektifan manajemen pemeliharaan kesehatan pada Nyonya J di keluarga J berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang menderita DM. Ya, nah ini contohnya pada pasien DM. Tahu ya DM? Tahu? DM tahu nggak? Tahu, Bu. Apa? Diabetes mellitus, Bu. Oke. Diabetes mellitus itu apa? Penyakit apa itu diabetes mellitus? Kencing manis, Bu. Kencing manis. Kencing manis itu apa? Kadar Apa ya? gula berlebih Kadar gula berlebih. Di mana? di dalam tubuh, Bu. Di dalam tubuh atau di dalam darah ya, karena nanti pemeriksaannya lewat darah ya, darahnya diambil, diperiksa, dicek kadar gulanya ya, kadar glukosa ya, kalau kita bahasanya glukosa bukan gula ya. Nah, karena memang mungkin di semester ini kan semester 2, teman-teman mungkin belum dapat mata kuliah tentang DM ya, untuk penyakit-penyakitnya. Sementara di sini teman-teman harus sudah mulai membuka wacana terkait tema satuan acara penyuluhan ya, materi yang terkait dengan kesehatan yang nantinya menjadi topik yang akan disampaikan pada audien penyuluhan. Nah, oleh karenanya saya harap mulai dari sekarang, misalnya kalian sudah, ini kan di promosi kesehatan kan kalian juga sudah diwacanakan ya, tema-temanya sudah ditentukan. Nah, silakan nanti kalian searching, misalnya dapat yang tentang DM, ya kalian cari informasi tentang DM itu seperti apa. Ya, kalau misalnya tentang tuberkulosis atau TBC, kalian cari tentang informasi tentang tuberkulosis itu seperti apa. Ya, saya rasa untuk informasi itu sudah banyak sekali. Kalian tinggal ada kemauan saja untuk searching gitu ya. Oke. Nah, gunanya apa? Gunanya untuk menyusun SAP terkait nanti satuan acara penyuluhan yang akan kalian sampaikan pada audien ya. Oke. Di sini di SAP ini harus memuat tema-tema yang di sini ditulis di sini. Yang pertama adalah topik ya. Topik ini menjadi acuan. Misalnya ini penyuluhan tentang diet DM, atau misalnya kalau di RPP itu contohnya tentang senam kaki pasien DM ya. Senam kaki itu apa sih? Nah, kalian harus tahu sebelum menyampaikan informasi itu ke audien gitu. Kemudian sasaran. Sasarannya siapa aja? Pasiennya langsung atau ke keluarganya? Ya, nanti silakan kalian dirancang sedemikian rupa ya. Apakah nanti informasinya itu langsung ke pasiennya atau keluarganya atau dua-duanya ya. Nah, karena itu nanti akan terkait dengan hal-hal lain yang nanti ditentukan di SAP ini. Kemudian tujuan ya. Untuk tujuan itu ada tujuan umum, kemudian ada tujuan khusus. Tujuan umum itu mencakup seluruh tujuan yang ingin dicapai. Misalnya di sini setelah dilakukan penyuluhan, keluarga Nyonya C mampu memahami diet DM ya, diet DM gitu. Memahami. Untuk memahami itu dibutuhkan apa saja sih yang harus kita rancang sebagai seorang penyampai informasi. Nah, ini yang kemudian memicu kita untuk kreatif ya, merancang pembelajaran agar si Nyonya J dan keluarganya ini bisa paham apa yang kita sampaikan terkait dengan
di ITM ya. Dan untuk memahami ini kan terkait dengan hierarki belajar ya. Di situ ada C1, C2, C3. Masih ingat di mata kuliah sebelumnya? Judul tadi sudah, sekarang kita masuk Ada menyebutkan, ada mengulang. Nah, kalau memahami berarti ini masuk ke C berapa. Nanti kalian juga harus paham. Nah, dari tujuan umum ini kemudian dijabarkan di tujuan khusus. Ya, tujuan khusus mencakup apa? Oh, berarti untuk memahami di ITM ini, Nyonya J dan keluarga harus mampu, misalnya, 1. Menjelaskan pengertian. 2. Menjelaskan tujuan di ITM. 3. Menjelaskan bahan makanan yang dianjurkan, dibatasi atau dihindari. Dan yang keempat, merumuskan di ITM dengan 3C misalnya. Nah, ini materi yang harus teman-teman sampaikan pada Nyonya J dan keluarganya. Ya, ini hanya contoh ya, kalian bisa kembangkan sendiri. Selanjutnya materi. Nah, materi ini nanti terkait dengan ini tujuan khususnya. Jadi tujuan khususnya apa? Materinya juga harus nyambung ya. Jangan nanti nggak nyambung, itu tidak baik namanya ya. Jadi tujuan khususnya apa, juga materi yang disampaikan juga harus sinkron ya. Selanjutnya metode. Metode ini mau disampaikan secara apa? Misalnya melalui ceramah dulu, habis itu diskusi, tanya jawab, dan misalnya ada demonstrasi nih terkait dengan bahan makanan, misalnya cara membuat makanan rendah gula seperti apa yang aman buat pasien DM. Kemudian bagaimana menghitung rumusan di IDM. Berarti ada demonstrasi. Nah, untuk menentukan metode juga nanti terkait dengan tujuan yang ingin dicapai ya. Oke, sampai dengan metode. Berikutnya media. Nah, media ini juga sangat menentukan keberhasilan dari penyuluhan ya. Kalau hanya menggunakan misalnya hanya ceramah ya, tidak ada alat dan sebagainya, ya itu bisa saja, tapi tingkat keberhasilannya penyampaian apakah materi ini bisa dipahami dengan baik atau tidak itu sangat tergantung juga dari media yang digunakan. Oleh karenanya penggunaan media juga nanti harus disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Nah, contoh di sini menggunakan leaflet. Nah, leaflet terbagi leaflet tentang DDM misalnya. Nah, apakah cuma leaflet saja? Nah, bisa nanti teman-teman kembangkan. Jadi tidak harus leaflet saja, mungkin ada yang lain ya. Mungkin bahan makanan yang misalnya miniatur kan ada ya yang contoh-contoh makanan seperti itu. Itu bisa kalian kreasikan ya. Jadi jangan kemudian menutup pintu hanya misalnya leaflet saja seperti itu. Kemudian waktunya ditulis dengan jelas, hari, tanggal, jamnya jam berapa. Kemudian tempat, ya tempatnya di mana, dan digambarkan settingannya seperti apa. Nah, settingan ini juga nantinya akan mendukung apakah tingkat penyampaiannya ini bisa tersampaikan dengan jelas. Misalnya kondisi ruang tamunya sempit. Nah, kira-kira enaknya seperti apa? Ya, kondisi ruang tamunya lebar. Nah, kira-kira enaknya menentukan personelnya ini seperti apa. Nah, ini ada keterangannya nih. Nah, A itu penyuluh, B pembimbing, C, D pembimbing misalnya. Oh, ini pembimbingnya banyak banget. Kalau misalnya nanti kalian rancang, nanti penyampai di mana saja, di area mana saja, kemudian nanti audiennya di mana saja. Itu nanti harus tergambarkan jelas di denah ini, di setting place-nya seperti itu. Selanjutnya evaluasi. Nah, evaluasi. Evaluasi di sini juga nanti terkait dengan materi yang disampaikan.
Nah, kalau di sini kan disebutkan keluarga mampu memperagakan ulang senam kaki DM. Nah, ini senam kaki DM ini contoh SAP yang salah menurut saya ya. Karena harusnya di sini bukan senam kaki DM, tapi di sini ini harus dijelaskan kembali ya. Keluarga mampu menjelaskan pengertian, tujuan, makanan yang dianjurkan dan merumuskan di IDM. Nah, harusnya ini sama, evaluasinya pun sama ya. Jadi kalau memperagakan ulang senam kaki DM sementara di materinya tidak ke arah sini, berarti ini tidak jaka sembung ya, nggak nyambung gitu. Nah, jadi sekali lagi evaluasi pun harus nyambung, harus sinkron dengan tujuan yang ingin dicapai atau materi yang sudah disampaikan. Terakhir sumber. Nah, ini sumber silahkan kalian cari dari buku, jurnal dan sebagainya silahkan dicantumkan di sini. Oke. Kemudian di tanda tangan ini penyusunnya siapa? Kalau kelompok ya ditulis saja kelompoknya. Oke. Di materi lampiran 1 ya. Ini untuk lampiran 1 ini apa saja yang harus ditulis di SAP. Berikutnya di lampiran 2 ini mencakup materi ya. Ini masih sama ya. Oh, ini senam kaki. Kemudian materi nih, materinya materi penyuluhan di ITM apa saja. Kemudian materi penyuluhan senam kakinya apa saja. Oh, ini tadi berarti ada 2 ya, ada 2 SAP. Tuh. Nah, kalau kalian cukup 1 SAP saja ya. Nah, materinya harus disampaikan, harus dilampirkan di belakang. Jadi tidak hanya SAP saja, tapi lampiran materi atau misalnya ada kuesioner nih. Ada kuesioner. Kuesioner misalnya dibagikan sebelum dan sesudah penyuluhan ya, itu untuk mengkaji perkembangan pengetahuan dari pasien, pemahaman dari pasien. Nah, kalau belum dikasih penyuluhan misalnya, oh ternyata pengetahuannya masih minim. Setelah dikasih penyuluhan, pengetahuannya meningkat. Itu bisa dilihat dari ini kemajuan dari pengisian instrumennya, ya seperti itu. Oke. Terus nanti ada lampiran ini, lampiran gambarnya. Jadi kalian nanti harus mendokumentasikan pada saat pelaksanaan penyuluhan ya. Ini contohnya seperti ini ya. Oke. Baik. Nah, itu contoh pembuatan SAP sampai dengan lampiran yang harus dicantumkan. Oke. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan, ada pertanyaan tidak? Ada yang masih ingat? Izin bertanya, Ya, silakan Mbak Gina Sri. kalau selesai buku itu harus dikonsultasikan sama ibu ya, Bu? Yap. Ya, makanya saya harapkan kalau bisa minggu ini kalian sudah ketemu, minggu depan sebelum sebelum pertemuan berikutnya kalian juga sudah membahas tentang SAP seperti itu. Kalau misalnya nanti tidak bisa ketemu dengan saya, nanti konsulnya bisa via WA saja nggak apa-apa. Ya, dikirim dokumennya. Karena sepertinya hari Jumat saya nggak bisa hadir di kampus. Gitu. Jadi kalian harus ketemu dulu, membuat SAP-nya, menentukan temanya. Nah, kalau tidak salah, bentar, saya perlihatkan lagi untuk ininya ya, pertemuannya. Jadi di sini di RPP ini kan nanti pertemuan 9 pekan ini kita membahas tentang penyusunan SAP. Selanjutnya penyusunan media. Nah, media ini kalau bisa dikonsulkan medianya seperti apa, kalian sudah harus bisa membuat medianya. Nah, nanti dikonsulkan di pertemuan 10. Kemudian di pertemuan 11 nanti sudah mulai ada role play. Nah, ini role play juga nanti terkait dengan pembagian temanya ya.
Nah, temanya seperti apa? Ini kan ada role play, ini dibagi lagi ya kasusnya. Ini waktunya udah mau habis. Nah, ini ya. Ini atau ini? Sebentar, saya kayaknya harus diperlihatkan. Nah, ini ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kelompok 2 berarti tentang hipertensi ya? Halo? Betul? Tentang hipertensi atau yang mana nih? Iya, Bu, tentang hipertensi. Ya, SAP penyuluhan kesehatan dengan tema hipertensi. Nah, berarti dari sekarang masing-masing kelompok silakan membuat tema tentang hipertensi. Hipertensi kan masih luas. Nah, kalian bisa mengkerucutkan temanya, mau tema tentang apa? Diet hipertensi misalnya. Nah, sebaiknya kalian searching dulu hipertensi itu apa yang mau disampaikan. Kan kalau misalnya hipertensi itu akan sangat banyak materinya. Kalian kerucutkan. Saran saya kalian kerucutkan, mau menyampaikan materi tentang apa. Audiennya siapa? Nanti kalian akan melalui konsultasi nanti ya dengan saya akan banyak gambaran. Ya. Jadi seperti itu ya. Oke. Baik, ada pertanyaan? Ya, Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Bukan di sini kan kalau di pembagian kelompok ini kan ada kelompok kecil dari kelompok. Nah, itu tuh gimana ya, Bu? Soalnya kan ini ada dari kelompok kecil itu kan ada yang 3 orang dan 2 orang, kan, Bu. Jadi itu tuh gimana ya, Bu? Nah, ini sebenarnya pada saat pada saat penjelasan RPP gimana? Disampaikannya bagaimana ya? Ada yang bertanya tidak soal ini? Kalau tidak, sementara ini saya juga benar. Saya masih belum paham soal ini. Nanti saya tanyakan dulu ke Pak Septian ya, terkait informasi yang ini. Ya, karena kan kalau di RPP, ya ini mengacunya pada rancangan tugas ini kan. Ya, rancangan tugas pembuatan SAP. Di sini membuat media. Kalau ini media. Nah, ini sama ya. SAP, media, masih sama. Nah, jadi saya pikir untuk pertemuan 9, 10, dan 11, kita masih menggunakan ini sebagai acuan. Ya, rancangan tugas ini. Karena kan temanya sama. Nah, nanti selanjutnya coba saya tanyakan juga. Nah, untuk yang ini kan nanti ada lagi ya. Ada DBD, diare, TBC, ASI eksklusif. Ini untuk pertemuan ke-14. Nah, beda tema lagi, beda pertemuan. Jadi sementara kita mengacu pada pertemuan 9 dulu dengan acuan ini ya. Rancangan tugas yang di awal ini. Ini enggak ada, mestinya rancangan tugas 1, rancangan tugas 2, rancangan tugas 3, seperti itu ya. Oke. Jadi sementara untuk masing-masing kelompok fokus ke pembuatan SAP terkait hipertensi. Nah, untuk hipertensinya kalian bisa tadi ya fokuskan ke arah mana gitu ya. Nah, makanya silakan kalian diskusi, dibuat tugasnya. Jika nanti masih bingung, silakan konsultasi ke saya. Gitu. Paham? Gitu ya. Jadi dari yang 3 orang itu tuh bikin rancangan masing-masing kayak gitu ya, Bu? Ini untuk kelompok 2 saja dulu. Kelompok 2, ini kan kelompok 2 berarti berapa orang? Karena kan kalau di RPP itu menyebutnya kelompok 2 ya. Ya nggak sih? Iya, Bu. Bukan dikelompokkan kecil-kecil.
Nah, mungkin biar searah, nanti saya juga tanyakan ke Pak Septian. PJ-nya di sini siapa? Yang kelas C? Mbak Akila. Ya, Saya, Bu. Mbak Akila. Kalau kelompok D? Kelas D? Saya Mbak Gina. Ya, nanti bisa ditanyakan biar nanti sinkron ya informasinya ya. Oke. Ya. Jadi apakah nanti membuat kelompok 2, khusus kelompok 2 itu membahas tentang hipertensi, atau tadi karena temanya kan dipecah ya. Begitu. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan Baik, Bu, terkait dengan terima SAP? kasih. Iya. Saya rasa untuk Ibu, SAP izin sudah. bertanya. Oh ya, silakan. Silakan Mbak. Kalau medianya ini kan misalnya template. Ini dimasukkan langsung ke lampiran atau dia dibedain, Bu? Dipisahin template-nya. Sebaiknya dicantumkan juga. Jadi sudah dalam bentuk leaflet. Jadi tetap ada materi. Nah, dari materi itu nanti dibuat media leaflet gitu. Jadi itu nanti tetap jadi lampiran. Jadi ada lampiran materi yang sudah diketik seperti biasa itu ya, Word kayak gitu, dan dibuat media seperti leaflet. Kan nanti bahasanya juga mungkin bisa kalian modifikasi kan. Bahasanya tidak seperti materi yang biasa kita pahami sebagai tenaga kesehatan, tapi ketika sudah disadur ke bentuk leaflet itu bisa kalian modifikasi ya, bisa kalian lebih sesuaikan dengan tingkat pengetahuan audien. Begitu ya. Iya, baik, Bu. Oke, baik. Ada lagi? Silakan. Ya, jadi tugas kalian setelah ini segera ketemu, ya, segera ketemu. Terserah mau via Zoom atau ketemu offline ya, kan sekarang sudah boleh ketemu juga, ya. Nah, nanti segera dibahas, segera diketik, segera dikonsulkan ke saya, gitu. Sebelum ke minggu depan kita ganti tema lagi, gitu, ya. Cukup? Berarti untuk sekarang pretensi apa gimana? Nah, untuk itu nanti tadi ya PJ-nya nanti bisa konfirmasi ke Pak Septian. Saya juga nanti konfirmasi juga ke Pak Septian untuk temanya ya. Kalau yang kemarin, kelompok kemarin memang fokusnya ke situ, ke hipertensi. Gitu. Nah, nanti pemecahan temanya kan bisa, misalnya tadi yang satu hipertensi terkait dengan diet, yang satunya terkait dengan olahraga pada pasien hipertensi misalnya. Nah, makanya teman-teman harus banyak baca dulu terkait hipertensi. Ya. Gitu. Silakan dibuat dulu. Kalau sudah dibuat, nanti bingungnya di mana akan ketahuan. Ya. Kalau masih belum dibikin, masih ngawang-ngawang gitu ya, nanti kalian nggak tahu. Oh, ini saya belum pahamnya di sini seperti itu. Ya. Gitu. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup? Sudah paham? Sudah dipahami? Cukup? Ada yang mau ditanyakan kembali? Yang lain bagaimana? Tidak ya? Belum ya? Belum ya, karena belum membuat biasanya belum tergambar. Oh, ini sih gimana dan sebagainya. Ya, oke. Kalau begitu untuk menyingkat waktu biar nanti efektif ya, teman-teman bisa langsung segera eksekusi ya dengan ketemu kelompoknya masing-masing. Nah, nanti biar teman-teman juga lebih tahu kendalanya di mana, seperti itu. Oke? Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu. Saya cukupkan ya. Cukup? Baik. Saya tunggu konsultasinya. Zoom-nya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini diberikan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya izin live ya. Sama-sama.